A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat serta hikmah dan pelajaran di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi. Ilmunya ilmu tasawuf dengan jalan thoriqoh, artinya melaksanakan amalan ibadah dohir, ibadah batin, yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dikerjakan, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, artinya ibadah hablum minallah wa hablum minan nas dikerjakan semuanya ya. Nah, karena saya tidak membawa kitab Al-Hikam, harusnya lanjutan Al-Hikam kita lanjutannya, yaitu ngaji yang tentang Jumat kemarin itu, yang tentang percikan makrifat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ngaji tentang percikan makrifat atau tanda terbukanya gerbang spiritualitas Islami bagian kedua ya. Kalau yang pertama itu kan seolah-olah kita itu diberikan ujian yang bertubi-tubi sehingga merasakan kesakitan demi kesakitan, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, sehingga hati kita itu merasa terhimpit, merasa sempit, seperti disiksa dohir maupun batinnya gitu. Intinya kita mendapatkan siksaan batin. Nah, Allah itu hendak membersihkan hati kita dari segala penyakit batin dan juga dosa lahir gitu kan, sehingga kita mau bertobat kan, dengan kesadaran sendiri kita bertobat, menyucikan diri, lalu kita kembali kepada Allah dengan beritikad untuk tidak mengulangi dosa-dosa di masa lalu gitu ya, seperti ibaratnya tuh seperti terhukum gitu. Nah, dari situ kita sudah bertobat, masih diberikan ujian lagi, sehingga timbullah kesadaran jiwa untuk beribadah batin, sehingga kita mengerti apa artinya ikhlas, apa artinya berjihad, bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu gitu kan. Terus semuanya ibadah batin itu sedikit demi sedikit Allah percikan ke dalam hati kita, sehingga kita pun sedikit demi sedikit mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, dengan mengerti ikhlas, lalu kita mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, Allah mengenalkan sifatnya melalui ibadah batin tersebut gitu kan. Nah, terus
Karena saya menyarankan kalau para sahabat hikmah udah ada di posisi seperti ini, maka carilah seorang guru yang mursyid kan. Nah, sekarang kita belajar ceritanya di sini ceritanya ini emang lagi belajar ya, kita sama-sama belajar ya. Jadi seolah-olah kita nih sudah berada di fase berikutnya gitu kan. Yang pertama yang Jumat lalu itu misalkan sudah kita sudah kita rasakan dan sedang kita alami. Nah, maka selamat, maka termasuk orang-orang yang beruntung kalau sudah mengalami fase-fase yang Jumat lalu dibahas gitu kan. Nah, sekarang kan kita baru mengerti tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang jihad, tentang syukur. Nah, apa sih yang harus kita benahi setelah semua ini terjadi, setelah semua ini kita rasakan gitu kan, himpitan demi himpitan, lalu perlahan kita tahu artinya tobat, lalu perlahan kita tahu artinya ikhlas. Namun di situ masih ada yang kurang gitu kan. Nah, secara akademis, secara ilmunya ternyata kita membutuhkan tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa gitu kan. Nah, penyucian jiwa ini ilmunya itu tentang jenis-jenis penyakit batin yang harus kita taubatkan dan juga jenis-jenis ibadah batin yang harus kita laksanakan. Artinya taholi dan tahalinya kita laksanakan, yaitu disebutnya pratasawuf gitu. Jadi sebelum kita merambah atau kita belajar menjadi salikin, pertama-tama harus penyucian jiwa dulu gitu. Tobat kan sudah, tapi masih diuji gitu kan. Ikhlas sudah sedikit-sedikit dan tawakal sedikit-sedikit sudah mengerti, walaupun belum ada yang membimbing, karena Allah yang langsung membimbing ke dalam hati kita. Tapi kok masih ada yang kurang, apa ini? Penyucian jiwa. Jadi tazkiyatun nafsnya itu yang harus kita laksanakan. Ya, untuk penyucian jiwa ya kita harus tahu apa itu penyakit batin dan apa itu ibadah batin. Tanpa tahu ilmunya kurang sempurna. Karena percikan makrifat itu sifatnya kan karunia. Nah, sementara tazkiyatun nafs itu ya sifatnya ya kita punya itikad sendiri untuk merambah ke ilmu tersebut gitu, ke ilmu tasawuf tersebut. Nah, awalnya itu penyucian jiwa dulu. Yang pertama tazkiyatun nafs, kita harus mengenali penyakit batin yang namanya iri. Iri itu adalah ingin sama dengan orang lain. Nah, iri ini adalah merupakan benih-benih kedengkian, karena kalau iri tidak tercapai, dia biasanya akan melahirkan kedengkian. Walaupun iri ini bukan termasuk penyakit batin, karena iri ada iri positif dan iri negatif. Artinya kalau irinya positif seperti orang ibadah, kita pengen ibadah, orang rajin ibadah, rajin sedekah, kita ingin ikut, itu kan iri positif, ingin sama dengan hal-hal yang baik gitu kan, yang sifatnya kebaikan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau iri negatif, misalkan orang lain beli ini, kita pengen ini, orang lain beli itu, kita pengen beli itu, orang lain kemana, kita pengen kemana, orang lain kesana kemari, kita juga pengen ikutan. Nah, permasalahannya kalau iri ini tidak tercapai, biasanya kan timbul kekecewaan tuh. Misalkan orang pergi kemana, kita nggak punya duit misalkan, terus akhirnya kan kecewa. Nah, syukur kalau kecewa kepada diri sendiri karena nggak punya duit. Tapi kalau misalkan kecewanya kepada orang lain yang jalan-jalan, orang lain yang pergi membeli ini beli itu, orang lain yang mendapatkan rizki itu gitu ya, tapi malah kita yang kecewa kepada orang tersebut. Nah, hati-hati, itu berarti kita udah memasuki kawasan penyakit batin hasad, yaitu dengki ya. Jadi dengki itu bahayanya itu seperti api melahap habis kayu bakar, maka hilanglah semua kebaikan kita gara-gara satu sifat penyakit batin kedengkian tersebut atau hasad tersebut. Nah, jadi itulah fungsinya kita belajar tasawuf itu, yaitu tentang kebersihan hati. Bagaimana hati mau bersih kalau kita tidak tahu jenis-jenis penyakit batin gitu kan, bagaimana mau membersihkannya gitu ya. Jadi ini kita gampang belajar ilmu hakikat, ilmu makrifat itu gampang karena itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak mengerti apa itu jenis-jenis penyakit batin, bagaimana kita mau membersihkannya? Caranya seperti halnya kotoran.
Ada yang hanya bisa disikat sudah hilang, ada yang cuma dikucek bisa hilang, ada yang harus dicongkel, dikusrek-kusrek gitu kan, dibejek-bejek baru hilang. Artinya kan penyakit batin juga seperti itu, ada yang mudah, ada yang sukar gitu kan, yang sulit gitu. Nah, makanya kalau kita ingin tahu cara pembersihannya bagaimana, ya kita pertama-tama harus mengetahui dulu penyakit batin itu apa saja. Jadi ada iri atau dengki, ada takabur, sombong ya. Kalau sombong itu kan merasa lebih baik dan selalu merendahkan orang lain. Tentu itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sombong, ibaratnya tuh mengikuti pakaiannya Allah, ya dia akan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam gitu. Sombong sudah pasti penyakit batin yang paling besar gitu kan. Terus ada lagi ujub. Ujub ini adalah bangga diri. Jadi bangga diri atau bangga hati. Misalkan merasa sedekahnya banyak, merasa pintar, merasa ini, jadi wah gue nih gitu. Kalau bukan gue, misalkan kalau bukan diri ini nih yang sedekah banyak, musola itu nggak akan jadi-jadi misalkan gitu ya. Atau misalkan kalau bukan saya nih, misalkan yang sedekah 1 juta misalkan, madrasah itu nggak akan jadi misalkan gitu ya. Nah itu disebutnya ujub, bangga hati atau bangga diri. Udah mirip-mirip ke sombong tapi beda jenis gitu ya. Terus ada lagi yang namanya penyakit batin ria. Ria ini pengen dipuji gitu. Jadi dia membanggakan dirinya atau memamerkan ibadahnya atau kebaikannya atau sedekahnya dengan tujuan ingin dipuji-puji atau ingin dibanggakan. Nah, maka kalau kita beramal dengan secara ria gitu atau pamernya itu ingin dipuji. Nah, itu biasanya amalan ibadah kita juga hilang pahalanya. Nah, jadi penyakit batin itu betapa dahsyatnya dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa lahir. Dosa lahir saja dosanya besar banget, apalagi dosa batin. Nah, makanya kita belajar ilmu tasawuf ini untuk kebersihan hati. Pertama-tama harus tahu dulu jenis-jenis penyakit batin untuk penyucian jiwa ya. Lalu ada lagi yang namanya penyakit batin serakah atau tamak gitu. Nah ini nih tamak ini bahaya banget karena dia tidak cukup sedikit, selalu kurang dan merasa kurang, selalu ingin lebih dan ingin lebih, selalu ingin banyak dan ingin banyak gitu kan. Yang lain sedikit saja, saya saja yang banyak gitu. Nah itu kalau kita punya sifat seperti itu, maka hati-hati, segeralah bertobat. Itu artinya kita terjangkit penyakit batin tamak gitu. Nah makanya harus punya hati yang zuhud gitu ya. Jadi jangan cinta duniawi gitu. Nah hubu dunia juga merupakan penyakit batin. Terus ada lagi benci. Nah benci ini kenapa dosanya besar? Karena semua manusia itu ciptaan Allah. Seburuk apapun dosa yang dilakukan atau keburukan yang dilakukan oleh seseorang, kita tidak layak membencinya. Yang kita benci perbuatannya, itu pun karena memang tidak sesuai dengan syariat. Lalu kita kembalikan kepada Allah, kita istighfar bahwa semua keburukan dan kebaikan juga hakikatnya dari Allah. Sadari hal itu. Yang penting kita tidak melakukan perbuatan tersebut gitu. Makanya kita tidak boleh membenci orang lain sekalipun orang itu memiliki tabiat yang masih belum baik atau masih buruk gitu ya. Karena itu penyakit hati, maka bertobatlah. Lalu ada lagi penyakit batin yang namanya dendam. Nah dendam ini biasanya misalkan kita disakiti oleh orang lain, lalu kita balas menyakiti, kita ditusuk, dilemparin apa gitu, intinya dia disakiti ataupun dikecewakan, lalu kita balas menyakiti dengan perbuatan yang setimpal ataupun yang lebih dari itu gitu. Nah itu namanya dendam. Dendam juga ibaratnya tuh dosanya itu tidak bisa mencium bau surga gitu. Nah makanya kita itu tidak boleh dendam. Sekalipun orang itu pernah menyakiti kita, melukai kita, misalkan melempar kita dengan apa, ditonjok, ditabok, diapain lah sama orang tersebut gitu kan, hendaknya kita memaafkan dan berlapang dada. Jika ada perasaan ingin membalasnya walaupun cuma niat di dalam hati, walaupun belum terlaksanakan, nah berarti itu kan penyakit batin itu ada gitu, walaupun belum dikerjakan karena sudah punya niat untuk membalas dendam. Nah makanya
kalau kita masih ada sedikit saja ingin membalas dendam kepada seseorang, maka bertobatlah. Itu namanya benih-benih dendam yang belum terlampiaskan namun sudah menjadi bagian dari penyakit hati. Maka bertobatlah ya. Nah, jadi itulah jenis-jenis penyakit batin yang harus kita taubatkan. Bicara makrifat gampang, bicara hakikat mudah. Karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Walaupun orang itu misalkan belum sesuai dengan syariat ataupun sudah sesuai dengan syariat, jika Allah menghendaki, maka orang itu akan wusul kepada Allah. Tetapi kalau penyucian jiwa ini harus kita sendiri yang punya itikad untuk membersihkannya. Artinya bertobat dari segala jenis penyakit batin yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, jadi disebutnya pra-tasawuf ya. Nah, jadi itulah jenis-jenis penyakit batin yang harus kita taubatkan atau pembersihan penyakit batin yang kita sebut dengan taholi ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang tahali. Apa sayang? Kucing ikut ngaji. Nah, baik, kita lanjutkan lagi nanti di session berikutnya ya. Jadi betapa pentingnya pra-tasawuf ini sebelum kita belajar tasawuf gitu. Karena itulah bagian dasar, basicnya tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs. Nak, diam nak.